warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid dengan NIM 2021510030 dari kelompok 19 akan membahas tentang paving dan kantin. Paving. Pengertian paving adalah paving block adalah suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen Portland atau bahan perekat hidrolis lainnya, air dan agregat dengan atau tanpa tambahan bahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton tersebut. Paving block atau konblok sendiri merupakan suatu komposisi berbentuk segmen-segmen kecil yang terbuat dari beton. Biasanya paving block dibuat dengan bentuk segi 4, segi 6 atau dengan bentuk saling mengait dan banyak bentuk lainnya yang dipasang dengan sedemikian rupa sehingga dapat dengan saling mengunci. Material ini dipasang untuk pengerasan bagian lahan bangunan agar permukaannya menjadi rata dan stabil. Paving block penggunaan paving block beragam, mulai dari jalan atau sebuah taman atau sebuah halaman. Dan penggunaan paving block banyak digunakan untuk gang-gang kecil di daerah perumahan, di perkotaan. Namun ada juga paving block yang digunakan untuk jalan yang besar, yaitu di daerah Surabaya, Perak terdapat paving block yang digunakan untuk jalan raya. Dan karena keunggulan paving block di sini adalah sangat kuat, dan paving block ini tidak mudah bergelombang asalkan beton penahannya adalah beton yang rata, yang kuat. Namun dengan penggunaan paving block pada jalan raya ini membatasi kecepatan kendaraan yang lewat di atasnya. Dan jalan ini kuat untuk kendaraan yang besar, bahkan trailer pun bisa melewati jalan tersebut. Sejarah paving block dimulai pada zaman Romawi. Penaklukan Romawi terhadap wilayah-wilayah di Eropa dan sampai ke bagian utara Afrika membutuhkan sarana infrastruktur yang memadai. Dan pada waktu itu banyaknya jalan yang berlumpur dan tidak rata, tidak sesuai dengan kebutuhan orang-orang Romawi pada waktu itu, yang mereka membutuhkan pergerakan yang cepat, sehingga pergerakan pasukan Romawi sangat sering terhambat. Akhirnya untuk menanggulangi masalah tersebut, bangsa Romawi, bangsa yang pintar, mereka membangun jalan dengan membuat pondasi dari batu-batuan yang dipecah. Kemudian di atasnya diberi batu kecil dan besar. Dan kemudian batu itu diberi gravel. Dan inilah konsep pemakaian paving block yang pertama. Akhirnya mereka telah menemukan suatu sistem jalan yang memungkinkan mereka bergerak secara efektif. Menurut sejarah, di masa puncak perkembangan zaman Romawi ada lebih dari 400.000 km jalan dibangun dan lebih dari 80.500 km telah ditaburi dengan batu-batu di atasnya. Para teknisi Romawi ketika membangun jalan selalu membuat arah tersebut lurus. Jalan-jalan tersebut dirancang dengan baik dan dibangun dengan benar, sehingga meskipun umurnya telah ribuan tahun, banyak yang masih bisa digunakan hingga sekarang. Tentunya bukan kendaraan, tetapi digunakan oleh manusia. Salah satu jalan Romawi yang paling terkenal yang ada pada saat itu adalah Appian Way atau Jalan Appia. Ini adalah jalan yang terpanjang pada masanya dan membentang lebih dari 500 km dari Roma ke pelabuhan Brindisi di pantai Adriatik. Adriatik adalah laut yang memisahkan antara semenanjung Italia dan semenanjung Balkan. Jalan Appia ini diambil dari nama Appius Claudius Caesus, salah satu sensor Roma yang memulai dan menyelesaikan bagian pertama dari jalan ini. Jalan ini digunakan sebagai jalan militer ke selatan pada tahun 312 sebelum Masehi dalam Perang Samnium.
Dan penggunaan paving memiliki manfaat yang sangat banyak. Yang pertama yaitu daya serap yang baik. Yang kedua, pemasangan dan perawatan yang mudah. Yang ketiga, penerapan serbaguna. Yang keempat, memiliki nilai keindahan. Yang kelima, harga yang ekonomis. Dan yang keenam, ramah lingkungan. Karena itu, paving banyak digunakan pada zaman saat ini. Jenis paving: paving bata, paving batu alam, paving cor, paving lumpur, paving porselen, paving travernet. Paving bata ini terbuat dari bahan tanah liat. Bahan ini sangat nyaman karena tidak licin, membuatnya lebih aman dan seperti untuk penghuni rumah. Ini bisa dipakai sebagai alternatif pengganti paving beton. Paving bata dibuat dari bahan-bahan yang alami, sehingga cenderung lebih mudah. Paving batu alam dapat memanfaatkan batu alam seperti granit, batu pasir, batu siksa yang diekstrak dari tambang. Dari sisi tampilan, paving batu alam menciptakan lingkungan yang alami dan unik, cocok digunakan bagi yang menyukai kesan natural batu alam. Paving cor adalah paving yang paling umum digunakan mengingat lapisannya sangat kokoh, juga tingkat harga yang lebih terjangkau. Ini adalah pilihan paling ideal dari segi harga maupun pada ketahanan. Paving lumpur atau bisa juga disebut grass block merupakan produk beton berbentuk blok kecil yang disusun di atas tanah dengan tujuan membuat jalan lebih padat, keras, dan rata. Cocok bagi yang ingin menampilkan keterampilan teras dengan menggunakan paving block tanpa menghilangkan sentuhan hijau dari segarnya rumput. Paving porselen menggabungkan teknologi keramik yang telah terbukti dari gaya yang kontemporer. Ini sangat ideal untuk teras dan jalan setapak karena tahan pakai dari tidak keropos. Jenis ini cocok untuk area basah dikarenakan permeabilitasnya yang berkurang terhadap air. Paving travernet adalah material yang masuk dalam kategori batuan kapur atau marmer. Masing-masing batu travernet mempunyai pada permukaan yang berbeda-beda. Pemakaian utama dari paving travernet ialah di area lantai luar ruangan maupun lanskap. Proses pembuatan paving: penyerapan bahan, pencampuran, pencetakan, pengeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Ja'far, NIM 2021 510029. Saya akan menjelaskan tentang kastin. Kastin sendiri bisa diartikan sebagai material beton pres yang umumnya dipakai untuk pembatas batu jalan, taman maupun trotoar. Ketika membangun jalan, saya pasti membutuhkan pembatas atau penada sebagai pembeda antara satu jalur dengan jalur lainnya. Saat ini kastin sangat dibutuhkan untuk memisahkan antara area jalan dan juga area yang lainnya. Sejarah kastin sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu, yaitu tepatnya pada masa kerajaan Pompei kuno yang kini berkembang dan muncul berbagai bentuk di pasaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Dengan munculnya penggunaan kastin juga menandai yaitu sebagai kemajuan peradaban manusia dalam proses pembangunan keindahan pada kota. Seiring berjalannya waktu, kastin berkembang dari bentuk
hingga kegunaan menjadi beberapa jenis. Contoh jenis kastin. Kastin bakir. Kastin bakir dapat kita jumpain ketika pergi ke tempat belanja atau tempat wisata lainnya. Adapun ciri-ciri pada kastin ini adalah ukuran tinggi paling pendek dibandingkan dengan keluarga kastin lainnya. 2. Kastin tanam sering digunakan pada perumahan, baik perumahan subsidi atau perumahan daerah. Kastin DKI. Kastin DKI bentuknya mirip dengan kastin trotoar, juga berguna sebagai pembatas jalan sekaligus pemisah trotoar. Kastin S. Kastin ini bisa juga disebut dengan nama kastin saluran air. Sesuai dengan namanya, bentuk dari kastin S ini memiliki penampilan yang bergelombang. Berbeda dengan model kastin pada umumnya yang cenderung rata dan tegas. Kastin jepit. Kastin jepit ini lazim disebut dengan kastin tanam, sebab kastin ini juga banyak diaplikasikan pada pinggiran tanam untuk mengatur langsung dengan badan jalan. Pembuatan kastin tidak jauh berada dengan pembuatan paving. Yang membedakan hanyalah dari segi alat cetak. Kastin terbuat dari sebuah alat cetak yang terbuat dari bahan besi berat dengan tebalnya 2 mm. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mempermudah produsen memperoleh jumlah banyak di saat akan memproduksi kastin beton ini. Dalam pembuatan juga dibutuhkan alat cetakan dan sebuah bidang datar yang biasanya berupa kayu. Bahan-bahan untuk membuat kastin terdiri dari pasir, semen, agregat, dan air yang dibuat dengan cara menyatu keempatnya dengan diaduk secara merata. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan untuk dikeringkan beberapa menit. Kemudian dikeluarkan dari cetakan sebelum dijemur hingga benar kering. Terima kasih.